Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 24 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 1 sampai dengan 6, Mazmur bab 49 ayat 14 sampai dengan 20, dan Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peganglah tanganku, oh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya berkesempatan mengunjungi sebuah rumah penitipan anak-anak. Ketika sedang ikut bermain dengan anak-anak, tiba-tiba datang seorang ibu muda, wanita karir, bekerja di salah satu instansi pemerintah ternama. Dia punya seorang anak laki-laki. Dia juga punya babysitter. Karena kesibukannya di kantor, anaknya dititipkan di rumah bermain, tetapi terus didampingi sang babysitter. Ketika mengajak anaknya pulang rumah, anaknya menjawab, "Mau bermain lagi, Tante. Tante pulang duluan. Nanti saya pulang bersama Ibu Mary, babysitter itu." Saya kaget mendengar jawaban anak itu. Sambil menjinjing tasnya, sang ibu muda itu menangis terseduh-seduh dan
pulang sendirian ke rumahnya. Sabda Tuhan hari ini penuh dengan nasihat, yakni memperhatikan anak-anak kecil dan menggunakan anggota badan kita untuk berbuat baik, tidak menyakiti hati orang lain. Lebih lanjut, Yesus menyuruh potong buang anggota badan yang disalahgunakan. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah. Menurut Yesus, lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, kaki timpang, dan mata sebelah, daripada dengan badan utuh tetapi masuk neraka. Apakah Yesus mendukung tindakan mutilasi? Pasti tidak. Yang dimaksudkan Yesus agar setiap orang perlu menjaga dengan baik apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, berupa badan tubuh yang baik. Patut kita akui bahwa seringkali pikiran kita tidak jujur menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan. Misalkan saja, berpikir untuk mengambil barang orang, menggerakkan mata kita untuk mengintai, kaki untuk berjalan, dan tangan untuk mengambil barang tersebut. Pikiran yang tidak jujur menyebabkan banyak orang salah gunakan fungsi badannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terdapat dua nasihat yang kiranya penting untuk kita laksanakan dalam hidup ini. Pertama, hendaklah kita memperhatikan anak-anak kecil yang percaya. Sebagai orang tua, Anda pasti sibuk dengan pekerjaan. Semua orang tahu dan meyakini itu. Tetapi anak di rumah adalah buah kasih orang tua. Maka luangkan waktu dan tenaga untuk ada bersama mereka, mendampingi, mendidik, membina mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan beriman. Berikan kehangatan kasih dengan membelai, menggendong, sebab anak-anak butuh kasih sayang orang tua. Kedua, fungsikan anggota badan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini menyangkut cara hidup dan bertindak. Dalam hal berkata-kata, hendaklah kita ramah, sopan, penuh hormat, tidak kasar dan marah-marah. Semoga kata-kata kita tidak menusuk hati orang sehingga mereka sakit hati. Fungsikan mata untuk melihat apa yang baik, apa yang mulia, dan yang luhur. Tangan untuk membelai. Maka ketika Anda merasa bahwa apa saja yang Anda katakan atau lakukan menyakiti hati orang lain, hendaknya mengendalikan diri atau diam saja. Saudara, diam diri sejenak, kembali melihat anggota badanmu,
pasti semua dalam keadaan utuh dan sempurna. Tetapi, kalau tanganmu suka pukul orang dan ambil barang orang, Yesus bilang, penggalah. Kalau kakimu suka tendang dan kaki kereta, penggalah. Kalau matamu suka mengintai, cungkilah. Pasti Anda tidak akan mau. Kalau begitu, jangan lakukan yang tidak sesuai, yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan aku dengan seluruh anggota badan yang baik adanya. Maka pergunakanlah anggota badanku, peganglah tanganku untuk menolong sesama dan memuliakan Dikau. Pimpinlah jalan hidupku agar aku tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.